Ya kan kalau kita tengok dari hubungan hukum keperdataan dari seorang anak itu kan harus ada ya bukti akte kelahiran, kemudian ada juga eh, semacam ya surat keterangan dia lahir ya dari rumah sakit. Nah, kemudian dikuatkan dengan kakak dan kemudian juga dikuatkan oleh surat nikah ibu bapaknya. Nah, jadi ya kalau menurut saya dia kalau kita bicara aspek hukum keperdataan juga ya panjang urusannya ini. Eh, bisa menang, bisa tidak. Karena apa? Karena kan dari berita yang beredar kan ya kalau dari keterangan rumah sakitnya itu ada bahwa itu ya bukan bapaknya, orang tuanya bukan Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ya menurut saya kasus ini ya ya secara kacamata hukum itu sulit untuk untuk meminta pertanggungjawaban dari Pak Ridwan Kamil. Oh, tapi kan tadi abang bilang ya kalau orang sebutan KR ya nggak usah digubris. Kalau tidak bisa digubris berarti netizen akan selalu beranggapan oh berarti benar nih, berarti benar, berarti benar, berarti sedangkan dari pihak bisa berkuar-kuar klarifikasi dan akhirnya bisa klarifikasi kalau dia benar diundang ke salah satu tadi memang diajak malah dia yang disuruh oleh para ajudan ini dan terjadilah hubungan tersebut atas dasar dan akhirnya Ya kalau kita bicara netizen kan pasti kan pro dan kontra itu pasti ada. Karena beliau ini orang public figure. Nah, kalau beliau nggak orang public figure ini perkara nggak ada sebenarnya. Nah, jadi kemudian dia menceritakan ya dia diundang, di apa segala, itu kan ya itu kan perlu pembuktian yang panjang. Dan kaitannya dia diundang apa? Ini kan panjang harusnya pertanyaan itu diundang ngapain? Nah, kemudian ada buktinya enggak? Misalnya di sana dia entah satu kamar, apa, kemudian ada yang menyaksikan, atau tertangkap di sana berdasar laporan orang. Jadi kan buktinya nggak ada. Ya kalau namanya ya komplain sepihak itu ya biasa aja lah. Nah ya itu kalau menurut saya ya sebagai praktis hukum dan pengalaman kita menangani perkara begini ya ya udah cukup lah. PH-nya Pak Ridwan Kamil ngomong udah cukup itu sekali itu. Nggak perlu seperti bepantun gitu loh. Nah, ini ngomong ini nanti dibalas. Jadi sebenarnya buang energi. Padahal ini bukan ada peristiwa hukum apa tidak. Apalagi yang ditakutkan kalau dalam hukum Indonesia kan peristiwa pidana. Ini kan nggak ada pidananya. Jadi apa yang dikhawatirkan? Ya kalau ada hujatan, ada yang pro dan kontra, itu biasa. Banyak kasus-kasus publik figur yang ya yang sangat malah lebih parah daripada ini kan. Ya contohnya kasusnya dulu ya kita tengok kan Cut Tari ya apa si apa Luna Maya kan gitu apa, Haril tapi kan hilang selesai juga kan karena apa malah kalau saya waktu perkara ya public figure yang seperti saya bilang tadi kan pengacara kan nggak banyak ngomong nggak ya ibaratnya nggak direspon dengan seperti orang berbalas pantun ya ada sih proses hukum. Nah kalau sekarang Lisa merasa dia mempunyai kekuatan hukum ya bawa karena hukum, nggak usah lagi ya ibaratnya bermain dengan ya medsos itu ya contohnya ya menyebarkan ya apalah semacam
eh, percakapan apa segala itu kan sebenarnya menurut saya itu ada semacam indikasi propaganda untuk ya supaya ada apalah Pak Ridwan Kamil ini mungkin ya merasa ya dijatuhkan lah kan begitu. Nah, dan kalau saya seperti Pak Ridwan Kamil dan kalau saya PH-nya beliau, saya menyarankan tidak perlu ditanggapi, biarkan saja. Banyak skandal yang lebih besar daripada itu, toh pun hilang juga. Contohnya nih, ini jangan lagi negara adidaya aja, seperti Bill Clinton dulu coba. Bagaimana skandal dia itu kan? Nah, tapi kan selesai. Dan kita sarankan juga kepada istri Pak Ridwan Kamil, Ibu Atalia ya contoh aja seperti uh, istrinya Clinton dulu, ya kan? Begitu Clinton, malah Clinton mengakuin lagi bahwa memang dia terjadi yang seperti dituduhkan publik, ya kan? Nah, tapi ya diakuin dia, tapi kan secara hukum kan tidak ada sanksi pidananya, tidak ada sanksinya. Toh pun dia kan di impeachment kan nggak malah tidak tetap dia nggak lolos kan impeachment, malah dia tetap jadi presiden. Nah, jadi ya kasus ini belajar aja ke situ. Kita imbau ke keluarganya, ke Pak Ridwan Kamil, kepada Ibu Atalia, ya udahlah. Masa hubungan suami istri yang dua sekian puluhan tahun dirusak oleh ya ibaratnya ya seperti LM ini, ya kan? Nah, Bang, berarti kalau dari kacamata Bang artis hukum, kalau ibu cinta atau ibu tidak melaporkan, berarti tidak ada pidana bagi Pak RK. Berarti selesai masalah. Tapi kalau Bu cinta melaporkan, itu akan terus berjalan. Dua-duanya kena. ya kalau itu kan udah jelas ya pasal eh, kalau memang itu ibu cinta melaporkan karena delik aduan kan, nah itu kan pasti pasalnya 284, nah, ya kan, ya, perjinahan, perselingkuhan. Nah berarti kan ya nanti akan diproses lah, ya baik dari pihak suami dan pihak yang perempuannya. Jadi ya dan saya yakin nggak akan mungkin lah itu Ibu Atalia nggak se apa itulah. Saya yakin beliau ya seorang ibu lah, seorang dan panjang lah. Beliau kan juga tokoh ya. Karena ya tokoh itu pendidikannya tinggi ya seperti istrinya Bill Clinton lah ya kan. Dia kan orang pendidikan tinggi, seorang lawyer, seorang apa. Dia kan menyikapinya kan dengan tenang. Nah, karena apa? Aibnya suami kan dia juga aibnya istri. Dan dia apalagi kan mereka punya anak. Ya nggak mungkin lah dirusak dengan memang ya kan kita udah tahu lah ya kan Lisa ini ya kan ya ibaratnya ya track recordnya apakah harus jadi jauh lah dia harus berhadapan dengan Ibu Atalia jauh lah. Tapi menurut Lisa sendiri, selama 6 bulan lamanya dia tidak dengan kaya lagi. Sebelumnya dia cerita juga bahwa ada dua wajib yang ngasih syarat. Pertama mau ngasih 500 juta dan yang kedua dua. Tapi yang pertama sudah, kalau nggak salah yang kedua belum sempat. Akhirnya dia keluar statement dan dia cuma pengen minta hak anaknya diakui Ridwan. Udah itu aja, tidak ada motif apa. Nah kalau misalnya tes DNA benar terjadi dan benar terbukti, anak tersebut dapat hak waris dan juga dapat
Ya kalau berdasarkan itu kan kita nengok dulu keputusan MK kan ada itu ya. Itu kasusnya Macisa dengan Murdiono. Nah itu kan diajukan ke MK. Nah MK mengabulkan bahwa orang tua yang melahirkan anak di luar nikah berarti kan anak biologis namanya. Ya memang bisa mendapat warisan dan harus ada juga pertanggungjawaban dan si laki-laki bapak biologisnya ini ya harus mengasih nafkah. Itu kalau menurut keputusan MK. Dan ada juga kasus yang tapi sampai sekarang kan belum realisasi eksekusinya yang masalahnya yang si yang eh, yang itu yang sampai ke ada keputusan pengadilan agama itu bahwa dia harus memberi nafkah dan mencantumkan bahwa dia salah sebagai bapaknya. Nah itu kan ada, tapi kan ada perintah pengadilannya situ kan harus diadakan dulu tes DNA. Nah sampai sekarang kan belum pernah dilakukan, belum pernah dieksekusi untuk dilaksanakan. Nah, kalau dari pihak yang meminta tes DNA, sedangkan dari pihak KRK juga sebenarnya siap juga, tapi masih belum ada action. Menurut abang sendiri, Pak? Ya kalau dia meminta ya silakan aja lah. Tapi kan yang bisa itu melakukan itu kan bukan dia, itu kan harus ada gugatan dulu dia ke pengadilan. Ya kan? Dan menurut saya apabila itu dilakukan oleh Ridwan Kamil ya sangat bodoh dong. Karena dia ikut dengan ya iramanya permainan dari LM ini. Padahal kan ya kan itu kan proses hukum. Nggak bisa ya ILM meminta untuk tes DNA tanpa ada proses hukum. Lain kalau Ridwan Kamil dengan sukarela melakukan, ya kan? Nah, tapi kan kalau saya misalnya sebagai Pak Ridwan Kamil atau sebagai pihaknya, saya akan melarang itu. Bukan apa, jangan kita ikut dengan permainan mereka dong. Karena apa? Karena ini kan kita bicara hukum kan. Hukum itu kan ya hukum moral ya itu beda. Moral itu mungkin penilaian netizen ya, atau masyarakat banyak. Tapi kalau hukum kan bicaranya bukan netizen yang menilai, peraturan negara yang mengatur. Nah, peraturan negara itu kan untuk apa dilayani orang Pak Ridwan Kamil nggak akan bisa disentuh hukum kalau lisannya yang bisa mau melaporkan apa dia? Nggak ada aspek pidananya nggak ada. Nah, terakhir, selalu temanya dan selalu seperti ini. Rulesnya aturan setiap pejabat atau pejabat lah melakukan korupsi pasti ada berita yang ditutupin itu ada selingkuhan atau seperti ini. Kayak gitu kan bisa dibilang ini menutupi. Ya kalau saya menilai enggak lah. Yang jelas motifnya itu ya seperti media udah tahu lah, ya kan? Nggak ada kaitannya dengan perkaranya Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah itu. Saya rasa sebagai praktisi hukum yang udah 25 tahun beracara, menurut saya nggak ada lah relevansinya. Terus apa pengaruhnya? Perkara ini akan bisa, kalaupun misalnya penyidikan KPK akan berhenti, ya tidak lah. Ya kan? Dan kemudian mau cepat juga diproses Ridwan Kamil, ya nggak juga kalau dia nggak ada alat buktinya dia terlibat dengan korupsi itu. Jadi kita menghormati aja seperti nggak bersalah aja lah, nggak ada.